Baik, MDMC beserta LAISMU dalam menangani erupsi di Semeru sekarang itu masih tahap tanggap darurat. Jadi berakhir nanti di tanggal 25 sampai 24 Desember ini. Jadi hari ini itu masih masa tanggap darurat. Setelah itu masa transisi. Masa transisi itu nanti kita rencananya mau melakukan pendampingan selama 3 bulan. Adapun selama 3 bulan itu kami melakukan satu pelayanan medis, kemudian pelayanan psikososial, bantuan logistik, hunian, serta pendidikan tanggap darurat yang ada di sana. Beserta ini kita juga melakukan pendampingan terhadap pengungsi yang ada di beberapa titik lokasi yang ada di sana. Untuk rehabilitasi nanti kita rencana membuat hunian tetap. Jadi kebetulan pemerintah sudah menyediakan lahan sekitar 75 sampai 80 hektar. LAISMU dan MDMC berperan untuk memberikan donasi hunian tetap sejumlah 200 unit. 200 unit itu nanti beserta kompleks kebutuhan 200 huntara itu huntap itu. Jadi 200 itu nanti kemungkinan butuh musola, kebutuhan TK dan beberapa fasilitas umum. Itu pun nanti kita akan lakukan termasuk pengadaan air bersihnya. Jadi 200 huntap itu nanti sudah komplit beserta kelistrikan yang ada di rumah-rumah itu. Ya, mungkin untuk penanganan kebencanaan itu kan berbasis kemasyarakatan, artinya masyarakat terlibat. Nah, peran kita ini kan bagian dari organisasi kemasyarakatan. Di situ peran kita aktif untuk mendampingi dan membantu pemerintah meringankan beban yang sudah dicanangkan. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nanti bagian dari program itu yang kita akan kerjasamakan dengan pemerintah. Seperti membuat huntap ini, kan rencana pemerintah sekitar 1000 lebih unit. Nah, kita berperan membantu sekitar 200 unit. Artinya program ini memang program yang sinergi dengan program-program pemerintah. Kalau MDMC semua respon yang dilakukan dari awal sampai akhir donasi kita terima dari LAISMU. LAISMU ini memberikan donasi tidak hanya sekedar operasional tapi termasuk bantuan-bantuan ke masyarakat langsung dan bantuan-bantuan rehabilitasi pun semua dari donasi dari LAISMU. Sebenarnya kendala utama adalah bukan bagaimana merehabilitasi mereka tidak, tapi sebenarnya kendala utama adalah bagaimana menyadarkan masyarakat sekitar Semeru supaya mereka itu tanggap akan ancaman yang terjadi. Artinya ketika ada relokasi, kajian pemerintah sudah menentukan bahwa daerah-daerah itu memang sangat rentan dengan ancaman. Satu-satunya jalan juga harus direlokasi. Nah, kesadaran seperti ini sulit untuk diberikan kepada masyarakat karena apa? Memang masyarakat mata pencariannya di situ gitu loh. Artinya pemerintah ini sudah punya konsep yang bagus. Artinya konsep ini memang oke lah. Kalau untuk hunian itu harus aman dari semua ancaman. Tapi kalau mau mencari mata pencarian di tempat itu juga silahkan. Tapi daerah-daerah yang rawan ini kan dipetakan sama pemerintah. Desa A, desa B yang dekat dengan puncak itu kan daerah-daerah yang memang secara terus-menerus terulang dan ini suatu saat pasti terjadi dan dampaknya pun pasti sama dan bahkan bisa jauh lebih besar. Artinya masyarakat yang kena dampak hari ini bisa jadi tahun depan atau tahun berapa akan terjadi yang sama, bahkan kejadian bisa jauh lebih besar. Itulah yang terjadi. Maka satu-satunya jalan konsep yang yang dicanangkan pemerintah adalah merelokasi tempat-tempat yang memang kena dampak langsung supaya menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Intinya itu. Jadi gini, setiap respon bencana kami punya planning, kami punya konsep dan goal konsepnya itu kami juga jelas. Artinya mulai dari logistik sampai kebutuhan relawan semua kita rencanakan. Sampai waktu pun kita rencanakan. Artinya yang terjadi di lapangan seperti apa nanti kita melakukan assessment, itulah yang akan kami respon.
kebutuhan relawan jumlahnya berapa, itulah yang kami respon. Jadi Muhammadiyah kebetulan mempunyai basis data relawan yang cukup luar biasa banyak. Artinya setiap warga Muhammadiyah yang bekerja di amal usaha ataupun warga Muhammadiyah yang tidak aktif di amal usaha Muhammadiyah itu semua kami anggap sebagai relawan Muhammadiyah yang punya kepedulian terhadap kebencanaan. Artinya ketika ada erupsi, ketika ada bencana apapun, banjir, gempa bumi, tsunami, maka kami akan merilis tentang kebutuhan relawan SDM. Nah, rilis kebutuhan kami berdasarkan kajian dan konsep, maka kami akan bagikan ke masyarakat Muhammadiyah, dan nanti secara bergilir kita membuat data absensi ya, tentang ketersediaan atau tentang kesediaan untuk merespon. Nanti situ sudah terdaftar banyak sekali, kami juga sampai bingung. Nah, dari situ kami menjadwal secara rutin sebenarnya. Kalau untuk penanganan kebencanaan biasanya setiap relawan kami tugaskan selama 9 hari. Nanti setiap 9 hari kami rolling ganti. Nah, daftar jadwal itu sudah tersusun dengan rapi. Jadwal relawan medis kami MPKU sudah membuat rilis sampai berapa bulan, sampai berapa tim yang kami butuhkan. Jadwalnya tim SAR juga begitu, jadwalnya tim dapur umum, jadwalnya tim psikososial, jadwalnya tim untuk pemulihan pendidikan. Semua tersusun dengan rapi dan semua terjadwal, dan itulah yang kita share ke masyarakat Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah yang bersiap menjadi relawan. Mereka mendaftarkan diri secara tidak ada paksaan dan sangat senang lah mereka untuk datang. Bahkan beberapa relawan kami berebut untuk datang duluan gitu. Kadang malah justru di sini kami itu kesulitan menjadwal. Artinya semua pengen datang lebih awal. Nah, inilah yang kadang kita agak kesulitan ya. Nah, akhirnya ada beberapa relawan yang datang tidak sesuai jadwal, tahu-tahu datang. Itu yang menjadikan kadang di posko kami itu menumpuk banyak relawan. Sebenarnya kan di Muhammadiyah sendiri itu kan sudah ada contoh ya, zaman Kiai Sujak waktu erupsi Gunung Merapi, itu kan awal Muhammadiyah itu melakukan kegiatan sosial kebencanaan terhadap masyarakat itu awal di situ sebenarnya. Nah, semangat inilah yang bisa ditularkan ke kita, ke generasi berikutnya untuk berperan aktif dalam rangka membantu masyarakat. Kalau dulu kan ada namanya penolong kesengsaraan umat ya. Nah, salah satunya generasi penerus kita juga ingin penolong kesengsaraan umat ya. Ini salah satu ketika umat itu mendapatkan musibah segala macam, kita mempunyai kepedulian, kita mempunyai atensi yang besar terhadap keselamatan masyarakat. Dan Muhammadiyah sendiri itu memang berperan aktif dalam hal kebencanaan. Tidak hanya sekedar kebencanaan sebenarnya. Banyak bencana-bencana selain kebencanaan ya, bencana-bencana seperti yang lain atau mungkin kebutuhan-kebutuhan di luar kebencanaan juga banyak yang sudah dilakukan pemerintah, dilakukan oleh Muhammadiyah. Salah satu di dunia pendidikan itu sudah luar biasa banyak. Muhammadiyah memberikan sumbangsihnya ya untuk membangun negara itu kan tidak hanya sekedar itu, dan membantu masyarakat juga tidak hanya sekedar itu. Punya panti, punya amal usaha, banyak lah yang terkait dengan kemanusiaan. Harapan MDMC sih simpel, artinya apa? Kesadaran masyarakat tentang risiko bencana ini, masyarakat akan lebih sadar lah. Ketika masyarakat lebih sadar, maka masyarakat itu dinamakan masyarakat tangguh terhadap ancamannya. Jadi mereka ketika tangguh menghadapi situasi ancaman yang ada di lingkungan sekitar, maka relawan tak pikir akan lebih tenang, lebih santai untuk mendampingi. Bagaimanapun juga setiap daerah itu mempunyai ancaman yang berbeda. Daerah banjir tapi masyarakatnya sadar akan tempat banjir, maka mereka akan kuat dalam artian mengantisipasi ketika ada banjir. Mereka sudah terbiasa, jadi enjoy saja kalau ada banjir. Sama ketika ada erupsi atau ada gelombang pasang atau tsunami segala macam, gempa bumi, kalau mereka sudah sadar dan paham, saya pikir mereka akan hidup harmoni dengan bencana yang ada. Itu saja harapannya.